kembali secara offline. Maka saya mengucapkan selamat datang buat Mas Wanto yang baru pertama kali hadir lagi kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana kami ada sekarang ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami dapat masuk ke minggu kedua di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat perkenanan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Dan kami percaya kalau kami mampu melewati tahun 2001 ya Tuhan, 2021 ini ya Tuhan, kami percaya tahun 2022 juga Tuhan yang selalu menyertai, bahkan selalu menuntun setiap kami untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan keberanian kami masuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Jikalau Tuhan dapat kesalahan dosa dalam setiap perkataan, perbuatan, kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami, bantu kami oleh darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga kami dilayani menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian kita. Bapakku datang, Allah itu baik. Bapa Engkau baik. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dia selalu baik dalam setiap hidup kita. Bapa Engkau baik. Bersama-sama katakan, Bapa Engkau baik.
Tuhan. Ketika kami tinggal dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, ada ketentraman dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami, dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kami ucapkan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu juga di tahun 2021. Kami berterima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang tidak sekali-kali meninggalkan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam
kami untuk bernyanyi, kami untuk melompat ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya. Jangan untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat lagu pujian, kita kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Allah dahsyat, selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Yes. Tuhan ku maha kuasa.
Kita percaya ada sukacita. Sekali beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita, kita satukan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak Tuhan. Kami percaya itu merupakan pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami terus selalu memuji Tuhan. Biarlah kami terus selalu menyembah Tuhan. Roh Kudus selalu memampukan setiap kami. Untuk kami mohon senantiasa terus menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, gairah hidup bukan suatu fondasi buat setiap kami, untuk kami berani melangkah demi melangkah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu merupakan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah
Biarlah kami selalu percaya ya Tuhan. Bahkan tokoh Alkitab seperti Ayub, dia berkata, dulu aku pernah mendengar tentang Engkau, hanya mendengar tentang Engkau saja ya Tuhan. Tapi sekarang aku merasakan Tuhan begitu baik. Mazmur Daud juga mengatakan, Engkaulah Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, takkan pernah goyah, takkan pernah kekurangan aku. Biarlah itu menjadi suatu pernyataan buat setiap kami ya Tuhan, bahwa kami setiap orang yang percaya benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah penolong kami ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Tak usah aku takut, tak usah aku cemburu, tak usah aku bimbang. Kau di dalamku Tuhan. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Mari kita merendahkan hati kita. Tuhan, Engkau mulia, Engkau suci, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau besar. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Sungguh kami ingin mendengar suara-Mu,
Sungguh kami ingin menikmati hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Itu lebih baik daripada kami 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Beri kami hati dan telinga seorang murid untuk kami dengar-dengaran, untuk kami belajar firman Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami. Firman-Mu memberikan kami hikmat. Firman-Mu menyelamatkan kami. Dan kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Selama 1 tahun ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai apa yang di dalam Alkitab dikatakan. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Minggu kemarin kita belajar bahwa Yesus adalah terang dunia, saudara. Dan setiap orang yang ada di dalam Yesus, dia ada di dalam terang. Dan terang itu membawa damai, membawa sukacita, membawa kejelasan, kepastian, saudara. Kita bangga kalau saudara dan saya mengenal Yesus, mengerti, memahami. Kita pasti bangga, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, kita pasti bangga karena kita tahu, karena kita mengerti, karena kita mengenal siapa Yesus yang kita percayai. Banyak orang Kristen tidak bahagia. Banyak orang Kristen tidak bersukacita, tidak berkemenangan karena tidak mengenal, karena tidak mengerti siapa Yesus yang dia percayai. Ketika kita mengerti, ketika kita mengenal siapa Yesus yang kita percayai, maka saudaraku, kita akan berbahagia. Itu Alkitab katakan, saudaraku. Kebahagiaan itu bukan karena harta benda atau kekayaan. Ya, tetapi kebahagiaan itu adalah
sukacita, damai sejahtera di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Ya. Dan ada penyertaannya, saudaraku. Jadi tidak mungkin tidak orang Kristen tidak bahagia. Kalau orang Kristen tidak bahagia, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Perlu pertanyaan besar, saudaraku. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku beri kelegaan, aku beri sentosa, aku beri damai. Amin, saudaraku. Ya. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau sendiri yang berkata, tetapi Bapa di surga yang mengatakannya itu. Nah, saudaraku, selama 1 tahun ini saya berharap kita belajar tentang siapakah Yesus yang kita sembah, siapakah Yesus yang Alkitab katakan, apa gelarnya, apa julukannya, saudaraku. Ya, karena itu, saudaraku, minggu ini kita belajar Yesus adalah gembala yang baik. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, Yesus adalah gembala yang baik. Luar biasa. Yesus gembala yang baik. Saudara percaya? Amin, saudaraku. Ya. Saudara, memang kalau kita yang tinggal di kota besar, mungkin kita masih samar-samar tentang penggembalaan, ya, tentang pekerjaan seorang gembala. Tetapi kalau di zaman Yesus, ya, di zaman Alkitab, saudara, pekerjaan gembala itu hampir mayoritas, ya, orang umumnya itu menggembalakan, punya domba, saudara. Ya, Daud aja, Raja Daud punya domba, dia menggembalakan, saudara. Ya, tetapi di zaman Alkitab itu ada banyak gembala-gembala domba yang tidak baik, saudara. Ya, yang curang, ya, yang upahan, gembala-gembala upahan di zaman Alkitab itu banyak, ya, yang hanya mau susu gembalanya saja, dombanya saja, yang mau kan bulu dombanya saja, saudara. Ya. Nah, tetapi saudaraku, Yesus menggambarkan, ya, ini sebuah metafora, yaitu bagaimana dia menyamakan dirinya dengan gembala, tetapi dia adalah gembala yang baik, saudaraku. Dan kita, orang percaya, itu kita disamakan seperti domba, saudara. Ya. Bagaimana gambaran Alkitab mengatakan seorang gembala yang baik itu, ya, yang dijelaskan di dalam Alkitab, saudara. Injil Yohanes 10 ayat 11 kita baca, firman Tuhan di depan sudah ada, saudara. Kebaca, saudara, kelihatan? Tidak, ya? Oh, gelap, ya. Ada yang kelihatan, ada yang gelap, ya. Yang kelihatan Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Yang kelihatan baca yang keras, ya. Yang tidak kelihatan dengar saja. Kita baca sama-sama 2-3, ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin, saudaraku, ya. Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa aku datang supaya engkau memiliki kelimpahan, ya, supaya engkau memiliki penuh dengan sukacita. Ya. Jadi saudaraku, gambaran tentang seorang gembala yang baik itu di dalam Alkitab dikatakan dia menuntun, ya, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya.
Di dalam Mazmur 23, saudara, kalau kita baca, Raja Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Gak usah nyanyi kata Pani, pales. Masa pales, saudara? Suara saya kayaknya ya lumayan lah ya. Kalau Indonesian Idol ya kalah, saudara. Tapi kalau Agusta Idol ya lumayan lah ya. Agusta Idol. Jadi saudara, bahwa Bapa di surga, ya, dia juga menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan Yesus pun sama, saudara, ya. Dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Luar biasa, saudara, ya. Jadi kita dituntunnya, dibimbingnya, ya, ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan saudara, dia membimbing kita, ya, membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ya, inilah gembala yang baik. Bahwa fakta adanya kebutuhan manusia, ya, digambarkan seperti domba, itu sebuah fakta, saudara, ya. Tidak ada orang yang hidup itu tidak mempunyai kebutuhan, ya. Tuhan tahu, saudaraku, bahwa setiap kita punya kebutuhan, ya. Tetapi saudara, ada kebutuhan yang tidak bisa dunia berikan kepada manusia, hanya Tuhan yang bisa memberikannya, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, dia bisa saja memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, dengan bekerja, ya, dengan mencari makan, dia bisa memenuhi. Tetapi apakah hanya kebutuhan jasmani saja manusia hidup? Tidak, saudara, ya. Manusia perlu membutuhkan yang namanya rasa aman, ya. Manusia perlu membutuhkan yang namanya damai, ketenangan, ya. Itu adalah kebutuhan jiwa. Karena itu Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sepotong mah boleh lah ya nyanyi, asal jangan satu bait. Jadi Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa, saudara, ya. Ada kebutuhan yang tidak bisa dunia berikan kepada manusia, ya. Tidak semua kebutuhan itu dapat dunia berikan kepada manusia. Tidak bisa, saudara, ya. Mungkin rasa aman, rasa tenang sebagian masih bisa, ya, dunia berikan masih bisa, saudara, ya. Asal saudara punya hepeng banyak, saudara, ya. Kalau hepengnya sedikit, saudara, ya, rasa aman, rasa tenang masih terganggu, saudara, ya. Orang-orang yang di luar sana yang tidak mencari Tuhan, yang tidak dekat dengan Tuhan, masih bisa, ya, memiliki rasa aman, rasa tenang, tapi tidak sepenuhnya, saudara, tidak sepenuhnya, ya. Orang berpikir di negara ini aman, di negara ini tenang, tapi tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, saudara, ya. Ada banyak goncangan-goncangan terjadi, ya, bahkan di negara-negara superpower, saudara, di negara-negara besar terjadi goncangan-goncangan, ya. Sehingga mereka tidak sedikit mengakhiri hidup dengan bunuh diri, ya. Jepang negara maju, tapi hampir setiap hari ada yang bunuh diri, saudara. Tingkat bunuh diri yang tinggi itu di Jepang, ya. Kalau dia nggak naik kelas, nilainya kecil,
bunuh diri, saudara. Sampai seperti itu tingkat bunuh dirinya. Hanya karena nilainya kecil. Kalau di Indonesia biasanya diputusin. Wah, kalau diputusin pacar, ini bunuh diri ada sebagian, saudara. Ya, sebagian ada yang bunuh diri di Indonesia karena kasus-kasus tertentu. Tapi di negara maju seperti Jepang hampir tiap hari, saudara. Ya. Jadi tidak semua ada kebutuhan yang dapat dipenuhi, ya. Karena manusia itu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan jiwa, ada kebutuhan rohani, saudara. Kalau dunia ya hanya dua ini saja, mungkin masih bisa. Tetapi yang kebutuhan jiwa itu masih 50-50, belum tentu, ya. Masih 50%, ya. Nah, bahwa gembala yang baik itu membimbing kita, menuntun kita, ya. Dan apa, saudara? Menjaga kita. Ini dibantu lagi. Menjaga kita, saudara, ya. Dari segala apa? Ini gambaran, saudara, ya. Karena di dalam hidup ini kan ada roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa gelap, saudara, ya. Nah, di zaman para gembala saat itu, ya tentu serigala, beruang, ya, ini menerkam domba-domba. Nah, Daud itu ketika menjaga dombanya dari beruang, dari serigala, itu dia mengalahkan, ya, mengalahkan beruang, mengalahkan serigala. Beruang ada gak ya? Ada kali ya saat itu ya. Singa, saudara, ya. Antara beruang atau singa, ya, pokoknya yang kejam-kejam gitulah, predator domba, saudara, ya. Kalau beruang, ya mungkin saya rasa jarang ya di sana, ya. Tapi kalau singa, serigala, itu biasanya memang musuhnya domba, ya. Nah, ini satu gambaran bagaimana Tuhan juga melindungi kita dari segala yang jahat. Amin, saudaraku. Luar biasa, ya, kasih Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 17, bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar kita dilindungi dari yang jahat, ya. Jadi kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 17 itu kan tentang doa syafaat Yesus untuk umatnya, untuk domba-dombanya, untuk pengikutnya, saudara, ya, agar kita terpelihara, ya, agar kita dilindungi, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan hal-hal yang jahat. Ini doa Tuhan Yesus, saudara, ya. Dia berdoa buat kita. Apa, saudara? Memelihara. Ya. Gembala yang baik itu dia memelihara. Karena itu kita dituntunnya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ya. Agar sehat, agar gemuk, agar bisa beranak pinak, ya. Menghasilkan domba-domba yang baik lagi, saudara, ya. Nah, ini gambaran bagaimana Bapa di surga, ya, Tuhan Yesus memelihara kita, merawat kita. Dan kita harus percaya, saudara. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Kalau ada keraguan, kalau ada kebimbangan, kita sendiri yang rugi, saudara, ya. Ini bukan berarti bahwa kita harus duduk bersantai-santai, tidak. Tetapi ini sebuah gambaran, ya, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya kepada kita, yang memelihara, menuntun, membimbing. Amin, saudaraku. Ya, kita dituntunnya, kita dibimbingnya.
Bahkan kita dipeliharanya, ya, dijaganya, dirawatnya, ya. Seperti itu, saudara. Karena ya pastilah, saudara, ya kan, kalau saudara, kita belum pernah ada yang ngalamin jadi gembala domba. Pasti jarang. Cuma ya nggak mungkin lah nggak ada domba yang luka, ya kan? Yang kegigit serigala, yang lepas lagi, pasti dia luka. Dan itu dirawat, ya. Mungkin dalam perjalanannya dia jatuh, ya kan? Ya. Tapi dirawatnya. Sampai seperti itu gambarannya, saudara. Ya, Tuhan kepada kita, memelihara kita, merawat kita, menjaga kita, menuntun kita, membimbing kita. Ya. Memang ada gambaran dikatakan manusia itu sesat seperti domba. Ya, mudah tersesat, saudara. Jadi domba itu dia kalau tidak mendengar suaranya gembala, dia tidak mengikuti tuntunan bimbingannya, dia bisa tersesat. Ya. Nah, banyak orang digambarkan seperti domba yang tersesat. Ya. Tetapi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, ya, yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang memelihara, merawat kita, ya. Seperti itu, saudara, gambarannya. Nah, kalau kita tidak mengerti ini, ya bagaimana mungkin kita mampu mengucap syukur? Tapi kalau kita mengerti ini, betapa bahagianya kita menjadi murid Tuhan, ya, menjadi pengikut Yesus, menjadi umatnya, ya. Karena Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, saudaraku, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, ya, tidak bertumbuh, ya, tidak mau dekat dengan Tuhan, beribadah, menyembah Dia, ya. Karena Dia adalah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, saudaraku, ya. Amin, saudaraku, ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, luar biasa, saudara, ya. Belum disuruh diklik terus sama dia, saudara. Kita baca bersama, saudara, 2, 3, ya. Domba harus mendengar suara gembala, ya. Saudara, kita harus mendengar suara Tuhan, ya. Tuhan adalah gembala kita. Dengarlah, saudaraku, apa yang Tuhan katakan, ya. Di dalam kitab Wahyu, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, saudara. Ya, kepada ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, kita harus mau mendengar suara Tuhan. Ya, kemana Dia menuntun kita, membimbing kita. Ya, kalau posisi kita sebagai domba, kita harus tahu supaya tidak tersesat. Karena dunia ini gelap, saudara. Ya, karena itu Yesus menyatakan Dia adalah terang dunia, dan Dia menyatakan Dia adalah gembala yang baik. Ya. Dia menuntun, membimbing kita. Nah, kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, kita pasti tersesat. Tidak mungkin tidak, saudara. Ya. Kita bisa saja, ya, di dalam Amsal dikatakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya. Dia pikir jalannya ini lurus. Walaupun jalan itu lurus tapi ujungnya menuju maut, saudara. Nah, bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Ya, kita
tidak bisa harus belajar membaca ya firman Tuhan. Karena ada banyak suara-suara di dalam dunia ini, saudara. Ya, suara-suara kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 10, ya suara-suara asing itu, suara yang bukan suara gembala, yang bukan suara Tuhan, bisa saja mempengaruhi kita. Ya, di zaman seperti ini ada banyak suara-suara. Suara mana yang mau kita dengar, saudara? Ya. Apakah suara orang asing, ya, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, ya, yang tidak mengasihi Tuhan? Apakah mau kita dengar suara-suara itu? Ya. Jadi suara gembala, suara Tuhan, sebagai domba kita harus mendengar agar kita tidak tersesat, agar kita tidak masuk ke jurang, ya, kebinasaan, maut. Karena ada banyak suara-suara di dunia ini, ada banyak, saudara, ya, suara-suara yang bisa saja mempengaruhi kita, bisa, ya, suara ketakutan, suara kebimbangan, suara kecemasan, ya, bisa saja dia mempengaruhi kita. Tapi Tuhan mau supaya kita harus mendengar suara Dia, saudara. Amin, saudaraku. Ya, bagaimana kita bisa mendengar? Ya, kita harus mau bersedia. Ya, telinga kita itu harus kita arahkan kepada suara Tuhan. Ya, seperti frekuensinya itu harus sama. Ya, kalau saudara mau mendengar radio RPK atau headline, ya, saudara harus frekuensinya sama. Ya, misalnya saudara harus arahkan ke channelnya saudara supaya dapat suara, ya, tentang radio Pelita Kasih, ya kan? Tapi kalau kita tidak mau arahkan, maka kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan selalu berbicara, selalu berkata-kata. Dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin ngobrol sama kita, ya, menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Karena itu di dalam kitab Wahyu, di dalam ketujuh jemaat, kepada ketujuh jemaat, ya, pasal 2, pasal 3 selalu disampaikan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengar suara Tuhan, ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, keadaan, kondisi bagaimana kita tidak tahu. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, ya, gembala yang baik, dia mungkin akan menguatkan kita. Dia pasti menguatkan kita. Dia pasti menghibur kita. Ya, kita dihiburnya, kita dikuatkannya, kita dirawatnya. Ya, kalau ada luka-luka, kalau ada persoalan masalah, ya, kan banyak persoalan masalah. Ya, seperti pujian mengatakan, tertindih dengan beban berat, ya kan? Ada lagu yang mengatakan tertindih dengan beban berat. Ya. Udah bebannya berat lagi. Tetapi sebagai gembala yang baik, dia pasti merawat kita. Amin, saudaraku. Ya, pasti, saudara. Ya, dia menuntun kita, dia membimbing kita. Nah, masalahnya adalah kita sebagai domba mau tidak mendengar suara Tuhan, ya, supaya kita dibimbingnya, kita dituntunnya. Karena dunia ini gelap, saudara, dan Tuhan itu adalah terang. Dialah yang menentukan sejarah dunia ini, saudara, ya, bukan negara-negara superpower,
ya, tetapi Tuhanlah yang menentukan sejarah dunia ini. Ya. Dan Alkitab sudah menyatakannya, saudaraku. Ya, Alkitab sudah menyatakan bagaimana keadaan-keadaan, situasi-situasi. Ya, dan sebelum dunia ini kiamat, Dia akan mengangkat kita lebih dulu, saudara. Dia tidak membiarkan kita masuk ke dalam kesusahan besar. Ya, perang Harmagedon, ya, perang dunia ketiga. Itu pasti, saudara, tidak mungkin tidak. Ya. Karena negara-negara ingin menguasai seluruh, ya. Karena kan setiap orang ada kebutuhan, negara juga ada kebutuhan, ya. Nah, bagaimana kebutuhannya terpenuhi? Dengan cara apapun, dan puncaknya adalah perang dunia ketiga. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan datang mengangkat kita orang percaya. Amin. Kita beri tepuk tangan, saudaraku, luar biasa. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Dan saudara harus percaya ini. Ya. Saudara harus percaya. Domba harus bukan saja mendengar, tapi apa, saudara? Domba harus mengenal suara gembala. Ya, ada banyak suara-suara, tetapi kita harus kenal. Kita harus kenal, saudaraku. Ya. Bagaimana suara Tuhan yang berbicara? Apakah ini suara hantu apa Tuhan? Ya. Karena beda-beda tipis, saudaraku. Hantu. Jadi, saudaraku, untuk mengenal suara gembala, maka kita harus sering berkomunikasi, sering ngobrol. Ya. Nah, karena kita sudah lama di sini, pasti kita kenal suara kita masing-masing. Kita tahu ini siapa, ya. Demikian juga kita dengan Tuhan, kita harus mengenal suara gembala kita yang agung, yang luar biasa, ya. Coba kita baca, saudaraku, di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, kita baca bersama firman Tuhan ini, saudara. 2, 3 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi bisa tersesat, bisa domba itu masuk ke jurang, bisa binasa karena tidak mengenal suara Tuhan. Ya. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, karena kita tidak mau ngobrol, karena kita tidak mau dengar-dengaran. Ya. Jadi saudaraku, kita harus mau dengar-dengaran suara Tuhan. Kita harus berusaha mengenal suaranya, ya, yang berbicara, berkata-kata kepada kita, ya. Karena ini sangat prinsip sekali, dan ini adalah hal yang penting dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, agar kita mendengar suaranya, agar kita mengenal suara Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat berharap, ya, dan mendorong dan tidak jemu-jemunya agar Bapak Ibu mau membaca firman Tuhan. Amin saudaraku, ya, merenungkan
membaca terus ya Injil, minimal Injil saudara sudah selesai ya. Jangan sampai tidak selesai ya. Usahakan, terus usahakan baca, mendengar ya, supaya kita mengenal apa yang firman Tuhan katakan. Apa saudara? Domba harus mengikuti suara gembala. Ya. Kita harus mau apapun keadaan kondisi kita harus ikut Tuhan. Ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kondisi saudara yang akan terjadi, ya, tetaplah mengikut Yesus, tetaplah iring Dia, tetaplah dengar suaranya, tetap pegang firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, tetap pegang firman Tuhan. Untuk kita dituntun, ya, untuk kita dibimbingnya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Mazmur 23, ya, coba kita baca saudara. Di dalam Mazmur 23 ini sama, ya, berita tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca saudara, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sama-sama 2-3 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudaraku. Ya. Jadi ada kebutuhan yang tidak bisa dunia berikan kepada kita, ya, yaitu kebutuhan kuasa, kebutuhan otoritas, kebutuhan pengurapan yang daripada Tuhan untuk mengalahkan serigala-serigala, singa-singa
ingin menerkam, ya, beruang-beruang yang ingin menerkam domba-domba. Karena ada pengurapan yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kita harus percaya ada pengurapan yang dari Tuhan dan yang tidak bisa dunia berikan selain Tuhan yang memberikan. Ya. Belum beberapa lama saya ngobrol dengan seorang ibu yang dia suaminya itu Grab mobil. Ya, jadi suaminya itu Grab mobil, mobilnya baru kredit, ya. Tetapi dia dapat penumpang dibawa dengan tujuan Grogol, ya, di Grogol itu dia di depan Sumber Waras. Ditepuk pundaknya sama penumpang itu, entah ngobrol apa, itu bisa diserahkan, itu kuncinya, diserahkan. Jadi mobilnya dibawa pergi. Sampai seperti itu kejadiannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat di berita itu juga belum lama itu kan security satpam sama seorang ibu juga ditepuk pundaknya saja. Itu bisa diserahkan. Ya. Nah, kuasa-kuasa gelap seperti ini kan ada dan benar-benar ada, saudara. Ya. Nah, bagi kita orang percaya, ya pasti dengan pengurapan yang dari Tuhan tidak akan terjadi, dan kita harus yakin percaya, saudara. Ya. Karena ada otoritas kuasa yang diberikan Tuhan bagi umatnya, bagi orang percaya, ya, yang tidak bisa dikuasai oleh kuasa-kuasa gelap seperti itu, saudara. Ya. Jadi dengan pengurapan, dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bisa mengalahkan, mengusir, saudaraku. Dan kita harus percaya. Ya. Coba kita baca, saudara, Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama, saudara. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama, saudara, ya. Kita baca 2-3 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Jadi kita diberi pengurapan, diberi kuasa. Amin, saudaraku. Ya, orang percaya, murid Yesus diberi kuasa, diberi pengurapan untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap. Ya. Bahkan diberi kuasa untuk menyembuhkan. Nah, ini tidak bisa dunia berikan kepada kita. Tidak bisa, saudara. Dunia tidak bisa memberikannya. Ya. Jadi apa yang bisa diberikan dunia, ya hanyalah kebutuhan makan minum saja. Walaupun orang tidak mencari Tuhan, walaupun orang tidak mengikut Tuhan, asal dia bekerja, dia bisa memenuhi kebutuhan makan minum. Ya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kebutuhan keselamatan, rasa aman, rasa tenang? Apakah dunia bisa berikan? Apakah ada kepastian diberikan dunia? Tidak bisa, saudara. Ya. Tetapi kalau kita menjadikan sebagai domba yang mau dengar-dengaran suara Tuhan, yang mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan sebagai gembala yang baik, saya percaya, ya, dan saya yakin rasa aman, rasa tenang, pengurapan itu diberikan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Diberikan Tuhan kepada kita.
Ya, karena ada banyak fakta di dalam Alkitab, saudaraku. Ya, bagaimana ketika gejolak, ketika persoalan, ketika masalah terjadi, tapi tetap ada rasa ketenangan. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu ingin menyeberangi sebuah di danau, saudara, angin kencang, ya. Tetapi rasa tenang, rasa aman itu ada pada Yesus, ya. Dan tentu juga ada pada kita yang percaya. Ya. Nah, ini yang harus kita imani, kita percayai. Sebagai domba yang baik, tentu kita harus mau mengikuti suara Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin apa, saudara? Kita menjadi garam, menjadi terang. Tuhan mau kita apa? Ya, kita bertumbuh, ya, jangan sampai tidak bertumbuh. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya. Jangan sampai kita mati iman kita. Ya, Tuhan tidak mau iman kita mati. Tuhan mau iman kita hidup. Ya, bahkan kita mau dipakai menjadi alatnya. Ya. Apapun keadaan kita, kondisi kita, saudara, minimal saudara punya 1 talenta. Tuhan kasih. Nah, temukan itu talenta apa, dan jangan dipendam talenta itu, saudara. Ya, kita banyak kebutuhan pelayanan di tempat ini, di gereja. Ada banyak kebutuhan pelayanan, ya. Nah, saudara, talenta apa yang Tuhan kasih? Jangan dipendam, saudara. Jangan dikubur. Ya, sebagai domba yang baik, kan kita harus mengikuti suara gembala, suara agung Tuhan, ya. Dan kita minimal belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya, supaya ada iman kita. Nah, ketika iman itu ada, maka Tuhan mau iman itu bertumbuh, ya, tidak mati. Apa program gereja ini untuk tahun 2022 ya. 2002, 20 tahun yang lalu, saudara. Nggak terasa di 2022, saudara. Ini tandanya Tuhan mau datang segera. Tema Natal kemarin, ya. 2022, apa program kita? Ya. Yang programnya tetap sama, yaitu ada mesbah di dalam satu keluarga. Ada mesbah, jangan sampai tidak ada mesbah. Ini yang Tuhan ingatkan. Lalu adanya komsel, ya, komsel dalam satu RW, saudara. Ini kerinduan kita, ya, kerinduan kita, saudara. Ya, mari kita doakan, mari kita bersama-sama. Ya, minimal komunitas itu ada, jangan sampai tidak ada. Ya. Kalau kita diberi Tuhan rumah, ya, diberi tempat, gunakan semua itu untuk kemuliaannya, saudaraku. Pakai apa yang kita punya, ya, tenaga kita, pikiran kita, otak kita, hidup kita, ya, uang kita, tempat kita, pakai untuk kemuliaannya, saudara. Tidak ada penyesalan, ya. Pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan senang kepada kita, ya. Karena ini kehendaknya, ini keinginannya. Kita tidak tahu gambaran gereja ke depan, ya. Ya, izin-izin dipersulit, misalnya, saudara, ya. Pertemuan dibatasi. Tapi dengan adanya komsel komunitas, ya, minimal 2 atau 3 orang berkumpul, saudara, ya. Adakan pertemuan 2 atau 3 orang berkumpul, ya.
sharing, doa, kan luar biasa. Ya. Jadi banyak PR pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu, ya, adakan mesbah keluarga. Ya, yang mungkin bapaknya masih belum mau, ibunya harus dorong. Ya, kadang ada aja banyak tantangan, pasti ada saudara. Ya, entah males lah, entah apa, pasti ada aja. Ya, tetapi harus mau memulai. Jadi 2 atau 3 orang berkumpul, ya, adakan mesbah. Kalau saudara tiap hari itu luar biasa, sangat bagus, ya. Tapi minimal seminggu 2 kali itu juga sudah bagus, saudara. Jangan sampai tidak ada sama sekali, ya. Jangan sampai tidak ada. Kalau orang tua belum mau, sebagai anak, ya kita harus mendorong. Yang penting kita yang mengerti betapa pentingnya mesbah keluarga, betapa pentingnya, ya, komsel, ya. Dan itu harus, jangan sampai tidak. Ya. Karena ini adalah kehendak Tuhan, supaya menjadi garam, menjadi terang, ya, bertumbuh. Itu kan kehendak Tuhan. Nah, sebagai domba yang baik, ya, dengar suara Tuhan. Kenali suara Tuhan. Apa suara Tuhan yang berbicara kepada kita? Ya, lalu ikutin. Nah, kalau kita ikutin, ya, dia akan tuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ya, ada rasa aman sekalipun lewat lembah. Ya, sekalipun lewat lembah. Ya, Rasul Paulus itu lembah apa yang tidak ia lalui? Ya, ada banyak lembah yang ia lalui. Ya, tapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, yang ku kendaki ialah mengenal Dia, terus ada di dalam bimbingannya. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi lembah yang dia lewatin, tetapi dia bisa bersukacita di dalamnya. Kita tidak tahu lembah apa yang akan kita lalui di tahun 2022, ya. Mungkin jalan yang terjal, mungkin ada semak duri, tidak tahu. Tetapi kalau kita domba yang baik, mendengar suara gembala, mengenal, mengikuti suara gembala, kita pasti dituntunnya ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Amin, saudaraku. Ya. Karena dia gembala yang baik. Dia merawat kita, ya, sekalipun ada luka-luka, ya, ada banyak tantangan yang kita lalui, dia akan merawat, dia akan menyembuhkan, saudara. Ya. Itulah gembala yang baik. Amin, saudaraku. Ya. Bawa dalam doa agar ada mesbah keluarga, agar adanya komsel-komsel, ya, di setiap RW, ya, didoakan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku.
dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun, membimbing ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia merawat kita, Dia memelihara kita. Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Ada banyak kuasa-kuasa gelap yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Jadilah domba yang baik. Jadilah domba yang mendengar suara gembala. Jadilah domba yang mengenal suara gembala. Jadilah domba yang mengikuti suara gembala. Jangan ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan ragukan pengorbanannya, kasih sayangnya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang membutuhkan bimbingan dan tuntunan Tuhan? Tuhan adalah pelita, Tuhan adalah terang dunia ini. Dia adalah gembala yang baik. Jikalau Bapak Ibu ingin dituntun, ingin dibimbing, saya akan berdoa. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan pada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang tangannya diangkat kepada-Mu, yang menyatakan bahwa kami mau dibimbing, dituntun oleh Engkau ya Bapa. Kami mau dijaga, dipelihara, dirawat oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Bapa, kami tolak segala suara-suara asing. Kami tolak segala kuasa-kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Tuhan yang boleh membimbing, menuntun, menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh, roh, dan jiwa kami adalah milik Kristus, milik Tuhan sepenuhnya. Keluarga kami, usaha, pekerjaan, pelayanan adalah milik Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kendalikanlah hidup kami ya Tuhan. Peganglah hidup kami ya Tuhan. Kami adalah milik dan kepunyaan-Mu. Seluruh keluarga kami, keluarga besar kami, selamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku, saya serahkan berapa. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Siapa yang diberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Maka pada malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Mengajar setiap kami untuk kami mempercayakan hidup kami kepada Sang Gembala kami yang punya segala-galanya di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Untuk kami bisa mendengar suara-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa dituntun oleh-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa dibimbing oleh Engkau ya Tuhan. Berikan hati yang tunduk kepada Gembala kami ya Tuhan. Sehingga ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera, kekuatan itu tercurah dalam
kiranya ya Bapa, terus tuntun setiap kami. Dan kalau kami tidak mampu, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk melangkah terus. Ketika kami jatuh, kami tetap tegak berdiri ya Tuhan. Karena kami percaya ada pengharapan, ada kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami memiliki hubungan pribadi lebih lagi ya Tuhan, untuk kami terus mengerti, mendengar suara-Mu ya Tuhan. Karena lewat hubungan pribadi kami bisa mendengar suara Tuhan. Karena lewat hubungan pribadi kami memiliki pengalaman yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya hati yang tenteram, jiwa yang damai, itu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Gembala yang baik, yang mengasihi setiap kami, domba-domba-Mu ya Tuhan. Meteraikan benih firman-Mu di dalam setiap hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Ajar kami bukan hanya cakap, berbicara ataupun mendengar saja ya Tuhan, tetapi ajar setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa menyenangkan, bahkan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu waktu itu selalu saya berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa-Mu terus Kau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, baik itu rumah sakit, di dalam penjara, gereja-gereja lokal yang Ia kunjungi ya Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada kesembuhan, ada pengurapan yang dahsyat, sehingga lewat pelayanan banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga membawa istrinya, Ibu Maria, dan kedua anaknya Yoel dan Papi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, sehingga apapun yang dilakukan keluarga ini dengan takut akan Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam mengembangkan Hotel Agusta ya Tuhan, GB Hotel Agusta. Tuhan yang membuatnya berhasil ya Tuhan. Tuhan terus berikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk Ia dengar ya Tuhan, sehingga Ia bisa bagikan kepada setiap kami domba-domba-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk kami selalu patuh dan tunduk kepada Engkau ya Bapa. Kau berkati keluarga ini ya Tuhan. Kau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan memberi ya Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan dan hati kami. Ketika kami memberi, biar kami memberi dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu persembahan Dwi yang undang Ibu Tapi Bolon bisa membawakan atau persembahan.
bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami rindu berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami atau keluarga GBI Hotel Agusta di tempat ini yang tidak ada bersama-sama dengan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya Engkau sebagai gembala yang selalu menuntun mereka, membimbing mereka, sehingga di minggu yang akan datang mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat mereka yang melihat online secara Facebook ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang terus menjamah, menuntun, membimbing mereka ya Tuhan, memagari, membentengi kehidupannya ya Bapa, sehingga apapun yang dilakukan mereka ya Tuhan, biar itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat visi dan misi kami, gereja kami ya Tuhan, membangun jemaat yang alkitabiah, penuh dengan Roh Kudus, bahkan menjadi saksi-Mu yang militan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tanam di setiap hati kami ya Tuhan, orang-orang yang suka atau cinta akan firman-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan siang dan malam ya Bapa, yang selalu bertindak hati-hati ya Tuhan. Dan kami percaya perjalanan kami Kau buat berhasil ya Tuhan, dan kami akan menjadi saksi Tuhan yang militan ya Tuhan. Semuanya untuk guna hormat kemuliaan bagi Tuhan saja ya Tuhan. Dan kami rindukan juga misi kami ya Tuhan di 1 RW sampai RW 15 di Cengkareng ini ya Tuhan. Biarlah ada terbentuk komsel-komsel ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan dengan perkembangan zaman ya Tuhan, kalau komsel secara offline tidak bisa ya Tuhan, tetapi kami percaya ada ibadah komsel secara online ya Tuhan, yang dimana lewat Zoom, lewat Google ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ada persekutuan doa di tengah-tengah RW RT kami ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang begitu banyak haus ya Tuhan, Engkau pertemukan dengan kami ya Bapa, untuk kami boleh mengajak mereka mengenal kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga mereka melihat keselamatan, ketenangan, kedamaian hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh karenanya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga ya Tuhan, satu orang bertobat ya Tuhan, maka isi keluarganya akan diselamatkan ya Tuhan. Kau selamatkan setiap keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pada waktunya nanti mereka akan mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka merasakan damai, sukacita-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan rindukan juga ya Tuhan, Kau melihat di tempat kami beribadah begitu banyak bangku yang kosong ya Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan, ada jiwa-jiwa datang yang baru ya Tuhan, berdatangan mengisi bangku-bangku yang kosong di tempat ini ya Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan ya Bapa, di mana nama Tuhan kami tinggikan, di mana nama Tuhan kami agungkan, di situ Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Pertemukan kami ya Tuhan, pertemukan dengan kami, untuk kami melayani mereka ya Tuhan, mengasihi mereka ya Tuhan, sama seperti kami mengasihi diri kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu selalu bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka terus mendengarkan isi hati Tuhan. Apapun pergumulan mereka ya Tuhan, keluarga lepas keluarga malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang mengetahuinya ya Tuhan. Biarlah ia selalu berpegang teguh kepada Engkau saja ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala sesuatunya ya Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu itu berasal dari Engkau ya Tuhan, dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, apapun pergumulan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan,
ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, mengurus anak ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya damai sejahtera, sukacita, kedamaian selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Ajar kami untuk selalu membawa keluarga kami untuk takut akan Tuhan ya Tuhan, yang membangun mesbah di tengah-tengah rumah kami ya Tuhan. Di kamar kami bangun mesbah ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, ketika di rumah kami bangun mesbah Tuhan, maka ada kemuliaan Tuhan boleh terpancar melalui setiap keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergumulan teman-teman kami ya Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya di tahun 2022 ini mereka mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Yang membutuhkan jodoh, kami percaya di tahun 2022 ini mereka menemukan pendamping hidup, seorang penolong yang sepadan ya Tuhan. Bahkan yang membutuhkan seorang anak penolong, kami percaya di dalam nama Yesus akan tampil ya Tuhan. Penerus-penerus Tuhan, generasi ya Tuhan, yang akan bermunculan lewat seorang lahir ibu yang membutuhkan anaknya Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan siap membawa kandungan seorang ibu yang membutuhkan anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kalau di tengah-tengah kami juga ada yang mengalami penderita sakit ya Tuhan. Apapun sakitnya ya Pak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau tabib, Kau dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Kami percaya, asal Ku jamah jubahnya, Kau pasti sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itulah doa dan ucapan syukur kami malam hari ini. Kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat juga syukur tunaikan bagimu Tuhan. Ibadah itu mengandung janji ketika kami di bumi, ketika kami di sorga nanti. Dan kami berpegang pada janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu memberikan kami hikmat dan keselamatan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita telah beribadah, kita telah menyembah Tuhan. Kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Dan kita akan pulang membawa berkat dari Bapa di surga. Arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya. Kesehatan kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus,
Penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.